أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Mari kita awali kajian kita subuh hari ini dengan baca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, di pertemuan beberapa minggu, 3 minggu yang lalu kita pernah bahas sebelumnya surah Al-Isra ayat 1 ya. Kemarin itu kita sudah berkisah tentang bagaimana perjalanan Isra Nabi, kemudian bagaimana perintah sholat itu dilaksanakan, dan itu baru bagian penggalan, bagian kecil dari isi ayat surah Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Sebelum masuk ke bahasan kita, ada sebuah ungkapan yang hari ini sering diulang-ulang kembali. Bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Pernah dengar Pak ghuraba? Ghuraba belum pernah dengar. Saya pertama sekali dengar itu ketika buka tentang biografi Syekh Al-Banna yang Ikhwanul Muslimin di Mesir tuh ya. Awal pemahaman saya ghuraba, karena ada ghuraba itu kayak butiran pasir gitu. Terus coba cek lagi gitu ya. Ternyata itu bagian dari hadis Nabi yang mana beliau mengatakan bada'al islamu ghariban wa sayamudu ghariban kama bada. Gharib, Islam itu dimulai dari gharib. Gharib itu apa ya? Sedikit gitu. Dan setelah zaman Nabi itu kan menjadi banyak, tambah besar, dan nanti akhirnya akan turun kembali, akan menjadi kecil lagi. Nah, beberapa ulama menafsirkan bahwasanya kata gharib di situ memiliki makna alladzina yasluhuna idza fasadan nas. Bahwa gharib itu yang memiliki makna orang yang melakukan pembaharuan pada saat manusia melakukan kerusakan. Hari ini banyak kerusakan. Banyak. Mau tanya Pak, jujur-jujuran, teknologi itu membangun atau merusak? Lebih porsinya lebih kemana jatuhnya? Yang kita lihat lah dengan mata kepala kita sendiri. Sederhana lah. Fungsi HP apa Pak? Komunikasi. Tapi sering nggak kita miskomunikasi? Dulu kita nggak ada HP, sering miskomunikasi. Jarang. Karena kita ngobrol pas ketemu, ngobrol nggak ketemu ya ada. Hari ini nggak ketemu saja. Kan fungsinya pinginnya kita tidak ada komunikasi yang terputus gitu ya. Tapi nyatanya terputus juga. Teknologi dalam industri, dulu kita panen setahun sekali lah. Ya, hari ini orang bisa panen bisa 3 kali dalam setahun gitu Pak. Tapi pertanyaannya, dulu tanah subur, hari ini gimana kondisinya? Rusak. Dulu orang bibit buah itu
pakai biji nanam gitu ya. Hari ini bahkan ada ilmuwan yang membuat bagaimana caranya bibit tanaman itu nggak bisa pakai bijinya, itu nggak bisa tumbuh gitu. Jangan bisa tumbuh seperti dikasih obat. Nah, maka orang yang hari ini memuja-muja teknologi, ya coba lihat aja. Nah, maka kita sebagai orang Islam, bukan Islam tidak melarang modernisasi, boleh, sangat boleh. Tapi ada rambu-rambu yang perlu kita jaga. Nah, makanya Islam datang dengan urba, dengan memperbaiki ketika orang-orang melakukan kerusakan. Maka dalam rangkaian ayat ini kita dapatkan di ayat 1 surah Al-Isra ini, alladzi barakna haulahu, bahwasanya Nabi diisrakan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, yang mana Allah berkahi lingkungan sekitarnya. Maka para ulama tafsir menyebutkan barakna haulahu itu secara spesifik yaitu bumi Syam. Ketika kita bicara bumi Syam, maka kita bicara apa Pak? Bicara tentang di mana para nabi-nabi dikumpulkan, bicara di mana nanti akhir zaman, di sanalah tempat pusatnya. Nah, nanti akan sampai kita bahas ke sana. Bagaimana rusaknya nanti kondisi negara-negara Islam, tapi di Syam itu seperti yang kita lihat hari ini Pak. Palestina habis-habisan. Tapi lihat bagaimana kondisi rakyatnya Pak. Apa mereka sedih pasti. Tapi bagi lihat kualitas iman mereka apa berkurang. Apa mereka setelah itu mereka ada damai dengan Yahudi. Pernah kita lihat Pak, maksudnya udahlah kita nyerah-nyerah aja lah gitu. Nah, selama bisa lawan. Selama punya kekuatan, udah serang. Dan hari ini kita lihat bagaimana perkembangan teknologi yang dimiliki oleh Hamas sendiri, yang membuat Yahudi dengan teknologi yang katanya nomor 1. Benar Pak Hasan? Katanya apa? Hari ini apa? Tank apa itu namanya? Markava mereka udah seperti mainan anak-anak Pak, yang dibom oleh Hamas. Kenapa dia mampu Pak? Karena mereka belajar bukan dari orang Barat, bukan dari Yahudi. Mereka kembangkan teknologi sendiri. Strategi perang yang mereka pakai awal Pak, yang pakai para layang itu, apa pernah ada Pak sebelumnya? Belum ada kan ceritanya? Pakai para layang mereka masuk ke wilayah Yahudi, mereka serang. Nah, dan ketika kita ingin bicara kekuatan-kekuatan muslimin yang ada di sana, itu sebahagian yang saya dapatkan info itu baru mengeluarkan setengah kekuatannya, belum semuanya. Nah, kebayang Pak kalau itu semuanya mereka keluar, dan mereka udah siap untuk itu semuanya. Kenapa? Karena di sanalah para penduduk terpilih yang Allah tempatkan. Nanti akan ada hadis bagaimana ketika terjadi polemik akhir zaman, terjadi di Syam, terjadi di Irak, terjadi di Yaman. Kata Nabi, kami harus pergi kemana ya Rasulullah? Syam. Maka kalau nanti akan ada seru, wallahu a'lam ya, sampai nggak umur kita ke sana. Tapi akan ada nanti masanya, ya, orang akan berkumpul menghadapi fase fitnah akhir zaman dengan polemik yang begitu besar. Islam satu-satunya yang masih murni itu ada di bumi Syam, Arab Saudi, yang kita lihat hari ini bagaimana Pak? Berabad-abad nggak ada itu namanya konser di sana hari ini. Konser Pak, sudah ya? Sudah. Pakai jubah Pak begini Pak. Nah, kalau kita pakai begini kan malu Pak ya. Kita orang Indonesia pakai begini, jangankan ke konser, ke tempat
aja malu kita pakai baju ini. Mereka ya karena memang bagi mereka baju jubah ya baju sehari-hari mereka, joget-joget mereka pakai jubah. Dan nanti ada masanya orang akan mengatakan begini, dulu di situ orang banyak berkumpul. Madinah, kota Mekah Madinah itu akan dikatakan apa? Dulu di situ orang banyak berkumpul, jadi tempat wisata. Tapi di Syam enggak. Di Syam itu Islam semakin kokoh dan di sana benar-benar terjaga orang-orangnya dan juga kualitas imannya pun nanti akan terjaga. Disebutkan dalam surah Al-Isra ini, Asra bi'abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kita bahas sedikit keutamaan Masjidil Haram. Dalam hadis disebutkan orang yang sholat satu kali di Masjidil Haram pahalanya seperti 100.000 kali sholat di masjid lainnya. Kalau di Masjid Nabawi afdal min 1000 alfin, ya 1000 kali. Masjidil Aqsa afdal min 500 kali. Keutamaan Masjidil Haram tidak perlu kita ragukan lagi, jelas hadisnya ya. Tapi Masjidil Aqsa pun memiliki keutamaan yang tidak kalah dengan Masjid Nabawi dan juga Masjidil Haram. Kenapa Allah menyebutkan Masjidil Aqsa? Kenapa kiblat umat Islam pertama sekali ke Masjidil Aqsa? Enggak langsung ke Ka'bah, enggak langsung ke Mekah. Karena harapannya adalah, kalau ahli tafsir menyebutkan, orang-orang Yahudi itu mudah untuk bisa menerima Islam karena sama kiblatnya. Kita kan kalau ada kesamaan biasanya mudah untuk menerimanya. Tapi nyatanya apa? Malah diolok-olok, Pak. Orang Yahudi ini melihat Rasulullah dengan para sahabat awal-awal Islam, awal dapat perintah sholat, mereka hadapnya ke arah Masjidil Aqsa. Diolok-olok. Dan Nabi itu bersedih. Namun Nabi tidak pernah keluar satu kata pun mengucapkan ya Allah, kok begini amat gitu orang Yahudi gitu ya. Ya engkau berikan pilihan untuk kiblat kami menghadap ke Masjidil Aqsa dengan harapan mereka mudah untuk menerima Islam. Namun orang yang paling sulit menerima Islam adalah Yahudi. Tidak lebih dari 12 orang yang masuk Islam Pak, orang Yahudi. Orang Arab Baduy itu yang paling keras kepalanya, mudah mereka menerima Islam, bisa mereka menerima Islam. Tapi Yahudi sekian tahun Rasul berdakwah, sahabat dakwah, susah, nggak lebih dari 12 orang disebutnya. Benar-benar susah. Makanya Nabi setiap hari melihat ke langit, setiap hari itu keluar dari rumah udah melihat ke langit, tapi nggak ngomong apa-apa, nggak ngomong apa. Maka turunlah wahyu berikutnya, qad taqalluba qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami melihat, semua melihat wajahmu wahai Muhammad menengadah ke atas langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka pada saat itu Allah alihkan kiblat kaum muslimin dari yang menghadap Masjidil Aqsa menghadap ke Ka'bah. Makanya Nabi kita disebutkan juga dengan Imamul Qiblataini. Imamul Qiblataini karena awal dari Masjidil Aqsa kemudian beralih ke Ka'bah. Dalam hadis disebutkan yang diriwayatkan oleh Abu Dzar bahwasanya An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayyu masjidin wudi'a fil ardi awwal.
Masjid yang mana? Abu Dzar bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, masjid mana yang pertama sekali dibangun di muka bumi ini? Qala Masjidil Haram, Masjidil Haram. Qala, kemudian Abu Dzar bertanya lagi, qultu tsumma ain, kemudian masjid mana lagi ya Rasulullah? Qala Masjidil Aqsa. Masjidil Haram, kemudian Masjidil Aqsa. Qultu kam bainahuma, berapa jarak antara keduanya dari pendirian Masjidil Haram dan juga didirikannya Masjidil Aqsa? Qala arba'una sana, 40 tahun jaraknya. Wa aina ma adaraktuka shalah fasalli fa huwa masjidun. Ini menunjukkan bahwasanya maka kerjakanlah sholat karena tempat itu sebagai masjid. Bahwa Masjidil Aqsa, Masjidil Haram itu sebagai tempat kita sujud gitu, tempat kita melakukan ibadah. Kemudian dalam hadis lainnya, qala la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Ini kita yang suka perjalanan, ya. Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaih, tidak boleh menggemarkan perjalanan kecuali ketiga masjid. Nah, ini suka kita perjalanan, harus ada azam, harus ada kemauan dalam diri kita untuk, kalau kita senang jalan ke tempat lain, tapi harus ada dalam kita berkeinginan perjalanan ke tempat-tempat berikut ini, yaitu masjid-masjid ini disebutkan adalah hada wa Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa. Yang pertama adalah Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Nah, tiga masjid ini adalah tempat-tempat yang mestinya masuk dalam destinasi perjalanan kita, masuk dalam tujuan wisata kita. Karena hari ini kadang kita udah kemana-mana gitu, ya, tapi ke Masjidil Haram belum sempat, ke Masjidil Nabawi belum sempat, ke Masjidil Aqsa belum sempat. Maka itu perjalanannya biasa-biasa. Tapi kalau sudah ke masjid itu, maka itu sudah melakukan perjalanan yang luar biasa. Ya, mudah-mudahan kita dilapangkan rezekinya oleh Allah, diberikan kesempatan untuk bisa sujud. Ya. Mungkin yang sudah umroh sudah pasti ke Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjidil Nabawi sudah pasti. Biasanya sekarang ada umroh perjalanan 3 masjid itu, ya. Dari Makkah, Madinah, kemudian lanjut ke Masjidil Aqsa. Nah, itu bagus, Pak. Tapi ada juga sekarang dari habis umrah terus jalan-jalannya kemana? Ke Turki. Ya, bagus juga, bukan nggak bagus. Cuma kalau ke Turki biasanya kemana, Pak? Ini kan habis ibadah nih. Ini kan habis ibadah nih. Ya, terus perjalanan ke sana isinya kalau isinya perjalanan untuk melihat bagaimana Turki Utsmani, bagus, Pak. Melihat bagaimana kisah kekhalifahan terakhir kaum muslimin. Nah, itu oke banget. Tapi yang ada hari ini ya kita lihat lah, ya. Yang udah pasti destinasi yang nggak boleh kalau ke Turki mana, Pak? Naik bala terbang. Naik bala terbang. Ya. Maka perlu selektif juga, Pak, kalau memilih perjalanan umroh. Kalau ke Masjidil Aqsa, oke. Tapi kalau selain itu, ya mungkin mendingan di Masjidil Haram sama Masjidil Nabawi aja lah. Bukan nggak boleh. Masjidil Aqsa berapa tahun itu, Pak? Gimana? Sholat antara Masjidil Aqsa. Oh iya. Sholat di Masjidil Aqsa itu dalam hadis Nabi disebutkan selama 16 atau 17 bulan. 16 atau 17 bulan. Baik,
Sekarang kita akan lihat bagaimana keutamaan dari bumi Syam itu sendiri. Kita akan awali dari kalimat barakah. Barakah sering kita dengar, ya? Sering kita ucapkan berkah, berkah. Apa artinya berkah? Menambah kebaikan. Ya. Subutul khair fi syai', menetapnya sebuah kebaikan dalam sesuatu. Ya. Menetapnya kebaikan. Ada rezeki sama jumlahnya. Rezeki yang ditambah dengan keberkahan itu menyehatkan, membuat orang yang memakainya nikmat dalam ibadah. Tapi rezeki yang tidak berkah banyak kelihatannya, tapi manfaat untuk akhirat sedikit. Maka kalau kita ingin lihat berkah nggak rezeki, kita lihat aja kehidupan kita bagaimana. Tambah dekat dengan Allah atau tambah jauh? Kalau tambah jauh, artinya apa? Ada masalah nih. Ada masalah. Jangan-jangan cara kita mendapatkannya nggak baik. Tapi kalau tambah kita dekat, tambah kita nikmat dalam ibadah dengan rezeki yang kita miliki, walaupun tidak begitu banyak, gitu ya, cukup gitu ya. Ya, pengen pergi ada cukup, ada mobil, pengen makan cukup, lebaran cukup, pokoknya serba cukup ya, serba ada. Nah ini adalah disebutkan apa? Berkah. Rezeki kita rezeki yang berkah. Nah ini bagaimana dengan keberkahan bumi Syam? Bahwa disebutkan dalam surat Al-A'raf, wa awrasnal qaumal ladzina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha. Dan kami pusakakan kepada kaum yang telah ditindas itu negeri-negeri bagian timur, bumi dan bagian baratnya yang telah kami berkahi padanya. Maka bumi dalam tafsir, ulama tafsir menyebutkan berkah di sini yang disebutkan adalah bumi Syam. Dan hadis Nabi menyebutkan Allahumma barik lana fi syamina, ya Allah berikan keberkahan untuk Syam kami. Berkah di sini dalam berkah bumi Syam itu disebutkan dalam bentuk pertama mata pencahariannya, berkah mata pencaharian di sana. Kemudian makanan pokoknya, kemudian hasil pertaniannya, buah-buah yang ada di Palestina, Pak, besar-besar. Pak Bram senang kurma mejo. Itu yang besar-besar itu yang paling bagus kualitasnya yang ada di, bukan yang ada di Mekah, Pak. Mejol, yang gede-gede itu satu bisa kenyang kita makannya. Itu Palestina punya. Cuma masalahnya hari ini yang kuasain kebun-kebun kurma itu adalah Yahudi. Mereka yang kuasain, Pak. Makanya pengen beli, ingat Pak Bram, ini Yahudi punya, Pak. Insya Allah nanti kalau ada. Pokoknya kita masih lanjut, Pak, boikot Yahudi, Pak ya. Masih lanjut kan, Pak? Ya, harus lanjut, Pak. Apa kata Netanyahu? Biarlah, maaf ya bahasanya agak kasar. Kata mereka apa? Yang namanya anjing nanti akan kembali kepada majikannya. Nah, yang sudah memenuhi dan mereka. Yang hari kita lihat masih nongkrong mobilnya di sana, masih belanja di sana. Seperti Netanyahu bilang, Pak, yang namanya anjing itu pasti akan kembali ke tuannya. Kemarin gonggong aja, boikot, udah selesai, udah sepi, balik lagi. Tapi kita bismillah, ilal mamat, sampai mati, Pak. Alhamdulillah masih istiqomah sampai hari ini. Artinya apa? Allah tunjukkan ya pengganti barang selain apa yang mereka miliki. Banyak pilihannya kok. Yang nggak bisa pilih sana fried chickenan pinggir jalan juga jadi gitu kan. Perlu ditanamkan, Pak ya, anak-anak kita perlu. Bukan kita menanamkan kebencian, itu saudara kita dibunuh itu. Dari hasil keuntungan mereka itu dikirim ke sana buat membunuh saudara-saudara kita.
Dan bumi Syam hari ini masuk di sana ada 4 negara, ya, yaitu Palestina, kemudian yang kedua Yordania, yang ketiga Lebanon, yang keempat Syria. Ya. Yang sudah konflik, Lebanon sudah konflik, ya. Ada konflik hari ini sama Israel dengan bantuin Palestina, ya. Syria habis, Pak, sudah habis. Kemudian Yordania ini masih aman. Yordania belum terlihat ada ini. Palestina udah puluhan tahun yang dijajah oleh Israel. Kemudian ada banyak ayat-ayat, tapi kita lanjut, waktunya memang cepat sekali, ya. Kemudian yang kedua adalah disebutkan dalam riwayat bahwasanya Syam ini adalah tempat di mana para nabi berkumpul. Di antara nabi yang ada yang memang dilahirkan di Syam sendiri, seperti Nabi Isa, ya, dilahirkan di Palestina. Ada juga nabi yang memang diselamatkan Allah menuju ke Syam, sebagaimana Nabi Ibrahim. Nah, di antara nabi-nabi yang hijrah ke Syam itu Nabi Lut. Nabi Lut ketika terjadi diperintahkan oleh malaikat yang datang malam-malam, ya, wahai Lut, malaikat menyerupai laki-laki yang ganteng sekali, ya. Dan istrinya mengkhianati, ya, istrinya Nabi Lut mengkhianati beliau, disampaikan ke penduduk umat Nabi Lut, akhirnya datang ini mengambil laki tampan itu tadi, ya. Kata malaikat tadi yang menyerupai laki-laki ini, wahai Lut, sebelum besok pagi silahkan tinggalkan bumi ini, karena setelahnya nanti semua kotanya akan mati, ya. Dan Allah selamatkan Nabi Lut menuju ke Syam. Kemudian Nabi Yakub begitu juga, ya. Nabi Yakub ayahnya Nabi Yusuf, ya, Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, dan beberapa nabi lainnya. Dan yang pasti adalah ketika Isra Mi'raj, Allah kumpulkan seluruh para nabi. Ya, dalam hadis yang nabi kita wajib ketahui cuma 25, ya. Kalau hadis yang menunjukkan tentang nabi itu sendiri itu ada ratusan. Ya, ada ratusan. Ada seperti nabi yang tidak ada umatnya, Pak. Nabi Sam'un, tahu Pak? Nabi Sam'un. Bahasa kita Sam'un. Kalau bahasa orang Barat Samson. Itu nabi, Pak. Sam'un. Beliau nggak punya umat, tapi kekuatan beliau senjatanya rahang onta. Yang ketika beliau lapar tumbuh daging dari rahang tersebut, yang ketika beliau haus bisa keluar air dari situ. Nah, kalau di film kan kekuatannya di rambut gitu, kan, macam-macam ke film. Tapi itu nabi yang tidak punya umatnya. Nah, tapi kita nanti jangan-jangan ngaku nabi nggak punya umat nanti banyak. Saya pengen jadi nabi tapi nggak punya umat. Nggak usah diaku, pokoknya saya nabi. Ya bahaya. Kemudian keberkahan dari bumi Syam disebutkan dalam hadis Nabi, "Alaikum bisyam fa innaha saffawatu biladillahi yaskunuha khiyaratuhu min khalqihi." Bahwasanya beradalah kalian di bumi Syam, sesungguhnya ia merupakan negeri pilihan Allah yang dihuni oleh makhluk pilihannya. Maka manusia ada banyak tempat, tapi kita harus akui penduduk bumi Syam adalah makhluk yang dipilih oleh Allah yang terbaiknya dari sana. Keimanannya benar-benar kuat. Makanya kenapa orang Palestina bunuh-bunuh tetap mengucapkan Alhamdulillah. Kalau orang Arab, saudara-saudara kami sekitar kami nggak ada yang bantu, nggak jadi masalah. Kami tidak akan pernah meninggalkan bumi ini. Kalaupun kami harus mati. Anak meninggal ayahnya, apa katanya, Pak? Ya Allah, kenapa aku juga nggak diikutsertakan sama ayahku? Kenapa ayahku duluan? Kenapa aku nggak? Orang tua di sana ketika ada anaknya yang syahid,
itu punya kebanggaan. Berapa anakmu sudah syahid? 5, 6, 7. Itu punya privilege gitu kan. Kalau hari ini kita mungkin dengan jabatannya, tapi di sana semakin banyak anak yang syahid, semakin bangga orang tuanya. Dan dengan izin Allah di sana tiap kali kelahiran semakin banyak dibunuh oleh Israel. Tiap kelahiran itu jarang yang satu kembar. Sehingga cepat Pak recovery di sana. Kalau kita hari ini di sini nyari kembar kadang susah gitu ya. Pergilah ke sana Pak, cepat kembar. Dari jodoh. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, bahwasanya malaikat membentangkan sayap bagi penduduk Syam. Ini keutamaan penduduk Syam lagi ya. Tuba lisyami faqulna bi ayyi dzalika ya Rasulullah qala li anna malaikat ar-rahmah basitatun ajnihataha 'alaiha. Bahwasanya keberuntungan bagi penduduk Syam. Kalau dalam bahasa hadis dikatakan beruntung, Pak, artinya benar-benar bahagia mereka di sana. Walaupun kita lihat mereka di sana sedih, sengsara, tapi dalam hati mereka tidak ada rasa itu. Kita yang melihat mereka seakan-akan daerah sedang konflik. Tapi bagi mereka di sana, wah, ini tujuan hidup, buat mati dengan sebaik-baiknya, dapat mati syahid. Nah, sebagaimana kisah Sayyidina Umar, ya, berharap di negeri yang damai, kekuasaan Islam penuh, totalitas, tidak mungkin orang kafir masuk. Tapi beliau mengharapkan apa? Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan syahid di masjid, di tanahnya kelahiran Rasulullah, di bumi, di kota yang dicintai oleh Rasulullah, Madinah. Sayyidina Umar meninggal ditusuk ketika sedang sholat. Oleh siapa? Oleh Yahudi, Abu Lulu. Nah, bahasa hadis ini menunjukkan apa? Kadang-kadang kita melihat sayang, sedih kondisi mereka. Tapi ketika kita baca kembali hadis-hadis Nabi terkait bumi Syam, yang sedih sebenarnya orang Syam atau kita? Yang menyedihkan itu orang Syam apa kita? Jangan-jangan kita. Kita punya banyak fasilitas, banyak kenikmatan, tapi tidak membuat kita dekat dengan Allah. Mereka nggak ada rasa sedih. Meninggal ya sudah selesai masalahnya. Ya, memang tujuannya cita-cita kan beda lah ya. Kalau kita mati itu cita-cita bukan? Bentar dulu ya. Ayat Al-Quran kata ayat apa? Bahwa kehidupan akhirat itu lebih nikmat daripada dunia. Tapi kalau bertanya gimana siap meninggal, tak dulu lah. Ya, kita rubah ya mindset kita. Yang kelima, tempat keberadaan Taifan Mansurah. Istilah Taifan Mansurah adalah orang-orang yang keislamannya itu masih murni, orang-orang yang keislamannya itu rasa ingin menjaga Islam itu benar-benar kuat di sana. La yazalu ahlul gharbi zahirina 'alal haqq hatta taqum as-sa'ah. Penduduk Gharab itu bumi Syam yang berada di arah barat akan senantiasa menegakkan kebenaran sampai kiamat datang. Maka kalau kita ingin berkiblat dan Islam yang murni, ya ke sana, ke bumi Syam. Ulama-ulama di sana banyak. Ya. Bukan kita ingin menafikan yang ada di Mekah, Madinah, Hijaz, Mekah, Madinah. Tetap baik, banyak baik. Tapi kalau kita ingin terus nanti utamanya ketika terjadi fitnah, ya zaman fitnah, maka kalau kita berkiblat kemana? Ke Syam, ke ulama Syam. Di sana masih menjaga kemurnian. Apakah kita sekarang sudah masuk zaman fitnah? Serpihannya sih sudah. Buktinya apa? Ketika orang bicara tentang kebenaran, itu susah untuk menerima.
Tapi ketika bicara kejelekan, banyak yang lugu. Ya, banyak yang lugu. Ya, nggak usah nanya yang detail-detail, ya, pokoknya begitu lah. Nah, kita ada sama-sama melihat lah ya. Kalau bicara yang lucunya apa, hari ini yang salah itu berani tampil dengan bangganya tanpa malu, dan bukan orang bodoh. Benar Pak? Benar, bukan orang bodoh Pak. Orang pintar-pintar, makanya ngerinya ketika orang pintar nggak, imannya nggak masuk, itu gitu, ngeri sekali, ngeri sekali. Ya kalau maling, kalau begal mungkin 1-2 orang yang dia incer gitu ya, ya nggak baik juga, tapi ya dampaknya hanya 1-2. Tapi ketika orang pintar ini rusak, bisa satu negeri ini Pak kacau. Katanya negara-negara dengan berlandaskan undang-undang gitu ya, aturan suka-suka hatinya. Jadi kira kita nggak belajar PPKN apa dulu? Walaupun kita bukan dari orang hukum lah gitu. Ngertilah kita mana yang benar, mana yang salah. Nah, kemudian yang keenam, bahwa negeri Syam ini adalah negeri Asqalan, merupakan tempat penjagaan penting. Dalam At-Tabrani meriwayatkan bahwa dalam Al-Mu'jamul Kabir kitabnya, bahwasanya awwalu hadzal amri nubuwah wa rahmah, thumma yakunu khilafatan, thumma yakunu mulkan wa rahmah, thumma yatakadamuna 'alaihi takadumul humur, fa'alaikum bil jihad, fa in afdal jihadikum ar-ribat, wa in afdal ribatakum asqalan. Permulaan dari perkara Islam ini adalah kenabian dan rahmat. Berikutnya tegaknya khilafah dan rahmat. Selanjutnya muncul kerajaan dan rahmat. Kemudian orang-orang memperebutkannya. Ini kan fase-fase, 5 fase. Udah pernah saya rasa disampaikan di sini Pak ya. Fase masa kenabian, kemudian fase khulafaur rasyidin, kemudian fase mulkan jabariyah. Ya, mulkan jabariyah, kemudian fase mulkan jabariyah ini apa? Penguasa diktator. Ya, penguasa yang bertangan besi. Kelihatannya lembut Pak. Kelihatannya. Ya, tapi baru nanti khilafah ala minhajil nubuwah, itu nanti akhir zaman, yang terakhir, fase terakhir, baru setelahnya kiamat. Nah, disebutkan di sini bahwasanya wa inna afdal ribatukum asqalan, bahwa di antara sebaik-baik tempat ribat itu tempat kalau istilah dalam perang itu, orang ribat itu orang yang standby, jaga-jaga. Orang jaga-jaga itu ribat. Kalau memang ketemu musuh ya perang, kalau enggak ketemu ya berarti namanya ribat. Dan tempat yang paling baik untuk ribat adalah Asqalan. Dan semua pendapat menyebutkan bahwasanya Asqalan itu tempatnya adalah Palestina. Dan disebutkan oleh para ulama, Palestina tidak akan pernah ditaklukkan. Walaupun kondisinya udah begini hari ini, tapi satu hal, Palestina tidak akan pernah ditaklukkan. Artinya orang Palestina tidak akan pernah meninggalkan Palestina semuanya. Walaupun ada yang keluar hari ini Pak ya, tapi mereka semua cita-citanya ingin kembali lagi. Mereka akan kembali lagi, nanti akan kembali lagi. Kemudian yang ketujuh, bahwasanya cahaya iman memancar dari Syam saat fitnah berkecamuk. Dalam hadis disebutkan bahwasanya Rasul melihat seakan-akan tonggak kitab telah tercabut dari bawah bantalku. Beliau pernah bermimpi gitu ya. Maka aku mengikutinya dengan pandanganku, tiba-tiba terdapat cahaya terang benderang yang mengarah menuju Syam. Ketahuilah sesungguhnya iman apabila telah terjadi fitnah berada di bumi Syam. Iman ketika kita bicara tentang kemurnian Islam nanti hanya tersisa di bumi Syam. Adapun tempat lain sudah campur aduk Pak, termasuk di tempat kita. Nah, makanya nanti kan ketika liwat bendera hitam itu sudah mulai dikibarkan, Imam Mahdi sudah mulai
dibaiat, maka kalau pada masa itu sudah tiba nanti, kemana kita merapatnya? Ke bumi Syam. Akan merapat ke sana. Allah alam kapan ya masanya itu, Allah alam. Kemudian sebelum terakhir yang ke-8, Allah Ta'ala menjamin langsung rasa damai bagi Syam serta penduduknya. Nah ini tadi yang kita sampaikan. Kita melihat mereka seakan-akan sedang perang, mereka seakan-akan sedang tertindas, tapi dalam hati mereka damai. Kita hari ini tenang seperti ini, ya, ada ribut-ribut, tapi damai nggak hati kita? Hasil polling kemarin kita masih gergetan. Hasil penghitungan kemarin sampai hari ini nggak tahu berapa hari. Berapa? Sebulan? Oh, masalah curang semua itu. Tapi satu hal Pak, sudah ada lembaganya, tapi dibuat kayak main-main maksudnya. Nggak tahu. IT-nya itu ya mungkin lulusan SMK, bagusan SMK yang bikin. Dibayar. Dibayar. Allah alam ya, Allah alam. Tapi yang pasti itulah yang dipertontonkan, hal-hal yang ini negara kita udah besar loh, orang pintar tuh banyak, kemana? Itu aja pertanyaannya kan. Kita kelihatannya damai tapi hati kita nggak damai, gelisah, betul Pak ya? Gelisah benar dengan kondisi. Tapi di sana terlihat amburadul, hancur-hancuran, tapi hati mereka damai. Nah inilah membedakan kita dengan penduduk Syam. Gimana? Perangkat kita? Tidak. Biar tenang dulu. Nah, yang terakhir yang ke-9, orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan agama Islam nanti adanya hanya di Syam. Sebagaimana sabda Rasulullah bahwasanya aku melihat menyangga Al-Quran dicabut dari bawah tempat duduknya. Artinya apa? Al-Quran itu mulai dicabut dari seluruh muka bumi ini. Lalu ketika aku lihat, maka aku mendapati ada cahaya memanjang sampai pada negeri Syam. Tapi cahaya Al-Quran muncul di negeri Syam. Ketahuilah bahwa keimanan kembali pada Syam jika terjadi fitnah. Intinya apa? Referensi kita ketika terjadi mulai fitnah, banyak-banyak cari berita tentang bumi Syam. Karena di sanalah Islam nanti akan terjaga kemurniannya. Islam yang menjadi referensi kita dalam kehidupan nanti ada di sana. Baik, kurang lebihnya seperti itu Pak. Alhamdulillah selesai juga Pak Budi. Ini kita coba ringkas-ringkas. Kalau kan panjang lagi. Nah, kondisi kita hari ini, ya mudah-mudahan Allah, kita yang berada di sini apakah tidak baik-baik? Selama kita merapat dengan masjid baik. Kuncinya itu Pak. Selama kita merapat dengan masjid pasti baik, ya, pasti baik. Karena orang beriman itu di dalam masjid potensi untuk melakukan maksiat itu kecil. Makanya kenapa dulu Rasulullah pusat pemerintahnya dimulai dari masjid, memberikan komando-komandonya lewat masjid. Orang ingin melakukan maksiat, mikir-mikir, ini masjid kita dikumpulkan bicara kebaikan. Maka bahaya juga ketika ada kantor-kantor ya, malah jadi tempat-tempat yang bukan nggak baik. Ketika yang orang yang jaganya baik, insya Allah baik. Tapi yang pasti ketika kita mendekat dengan masjid, insya Allah potensi kita melakukan maksiat kecil. Nah buktinya hari ini ada yang masih ada. Untuk detik ini dari selesai subuh tadi sampai detik. Alhamdulillah, ya kan rahmat semua deh. Tapi keluar dari sini nanti Pak gimana Pak? Nggak ada jaminan. Iya, ada jaminan. Makanya kita butuh sahabat-sahabat yang selalu menguatkan, yang membuat kita termotivasi ya, untuk banyak melakukan aktivitas di dalam masjid. Apalagi
fase pensiunan ke atas ya, masjid bukan lagi tempat untuk istirahat, tapi itu tujuannya udah situ aja. Kalaupun nanti satu kali diambil gitu ya di masjid, oh senang tuh keluarga. Tapi jangan pas pengajian juga Pak, repot. Tapi selama ada tim saya pengurusan masjid, ada Pak Amri ya, udah sigap langsung ya. Oke, laksanakan. Baik Pak, demikianlah kurang lebihnya terkait keutamaan Bumi Syam. Lanjutan dari surah Al-Isra ayat 1. Ya, mudah-mudahan kondisi kita bagaimanapun, mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi. Satu-satunya tempat yang bisa kita berharap ya dalam masjid ini, kita bertawasul dengan ibadah kita mengharap setiap selesai sholat kita, tolong sisipkan satu doa untuk keberkahan negeri kita ini, ya, untuk pemimpin kita yang lebih baik. Sisipkan Pak. Jangan-jangan doa-doa kita ini yang satu dua orang yang ikhlas meminta, mungkin Allah ijabah, Allah berikan kita pilihan yang terbaik yang sesuai dengan kondisi kita hari ini. Aku qouli hadza astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada? Surut jam berapa? Jam 6.15 ya? Masih ada waktu sedikit. Baik Pak, mungkin ada diskusi? Ya Pak. Iya Pak. Itu kan kita nggak usah takut lagi Pak ya. Masalah Masjidil Aqsa mau dihancurin itu kita nggak usah takut lagi ya Pak. Yahudi itu udah benar-benar kemarin tuh perdana menteri Argentina apa itu dia katanya mau bangun kuil untuk peribadatan mereka orang-orang Yahudi dengan menghancurkan Masjidil Aqsa. Kita nggak usah takut lagi. Allah sudah melindungi. Allah yang jaga. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Pak, ini kaitannya dengan tadabbur ayat surat Al-Isra ya Pak. Memang memahami Isra Mi'raj ini kadang cukup harus punya pengetahuan yang baik ya, terutama untuk kita menjawab pertanyaan anak-anak yang kian kritis dan orang-orang yang baru atau mau mencoba mengenal Islam. Nah, pertanyaannya gini Pak, di ayat pertama itu kan tertulis jelas gitu ya bahwa perjalanannya adalah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tertulis jelas itu Masjidil Aqsa, berarti sudah dimention kalau itu masjid tempat sujud. Nah, sementara Isra Mi'raj itu terjadi di awal-awal tahun kenabian. Ya awal-awal. Pertanyaannya, apakah di tahun itu Islam sudah sampai ke Aqsa sementara Nabi ada di Mekah Madinah? Dan saat itu kan nggak seperti sekarang, apa yang terjadi di sini bisa tahun yang lain. Ditambah lagi tadi ada penjelasan bahwa jarak antara pembangunan Madinah dengan Masjidil Aqsa ada 40 tahun. Nah, ini ada semacam paradoks. Satu sisi ayat menyebutkan itu sudah menjadi masjid, tapi satu sisi dijelaskan masjid itu dibangun setelah itu. Nah, bagaimana kita memahami paradoks ini? Apakah masjid itu yang artinya masjid itu apakah dulu sudah disebut masjid gitu? Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Yang pertama, yang terkait tentang apakah sudah ada kenabian, sedangkan Nabi itu kan di Madinah, terus di situ bagaimana kondisinya Pak ya? Kondisi pada masa itu sama seperti kondisi di Madinah. Orang Quraisy itu ketika ditanya, kepada siapa kalian beriman? Kepada Tuhannya Nabi Ibrahim. Cuma cara mereka yang salah. Mereka tahu ada Nabi Ibrahim, tahu mereka ada Nabi Isa, mereka tahu. Nah, pada
pada saat Rasul diutus itu pun manusia-manusia berbicara tentang nabi-nabi sebelumnya. Namun ajarannya pada saat itu sudah hilang, sudah tidak murni lagi. Maka kalau dalam sirah permulaan sirah itu kita sampaikan bahwasanya orang Quraisy itu pertama sekali kenapa mereka nyembah berhala, karena ketika ada salah satu Quraisy yang pergi ke negeri Syam, melihat di sana ada orang yang dihormati, dibuat patungnya, disembah. Karena mereka bingung Tuhannya ada di mana, sehingga mereka bawa satu patung itu ke Makkah, ditaruh di depan Ka'bah di sana. Akhirnya yang lainnya ikut-ikut bawa patung sendiri. Mereka menganggap dengan menyembah ini Tuhan, perantara menyembah Tuhan. Nah, begitupun tentang Masjidil Aqsa, semua manusia pada saat itu tahu bahwa di Masjidil Aqsa ini adalah tempat di mana Nabi Isa, nabi-nabi yang lainnya pun ada di sana dulunya. Bukan di Masjidil Aqsa, di bumi Syam bilangnya ya, di Syam tersebut. Makanya ketika Nabi Muhammad berangkat ke sana, Masjidil Aqsa itu tetap terjaga seperti dulu, Pak. Ya, orang beribadah itu tetap seperti mungkin sepemahaman saya pada masa-masa zaman fitrah, masa-masa zaman kekosongan Nabi, mereka berkeyakinan beribadah dengan caranya masing-masing. Ya, tapi Allah yang Maha tahu cara mana yang paling benar, Allah yang Maha tahu pada masa itu. Zaman fatrah itu disebut ya, zaman kekosongan para nabi. Karena dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu kan ada ratusan tahun gitu ya. Sehingga mereka berkeyakinan beribadah itu kan macam-macam kan. Bahkan ada Quraisy begini, Pak. Aku tahu Tuhan itu ada, tapi aku bingung. Aku nyembah matahari, tapi malamnya hilang. Aku nyembah bulan, tapi paginya hilang. Karena bingung, ya Allah, kasih aku petunjuk. Ya, kasih aku petunjuk. Aku tahu kamu ada cara ibadahnya gimana. Nah, makanya salah satunya ada yang kasih patung. Ini itulah disebut dengan zaman jahiliyah itu karena itu, Pak. Mereka cerdas, nggak bodoh, cerdas. Namun karena bingung tidak ada wahyu, makanya cara melakukan ibadahnya itu ya setahu-tahu mereka. Makanya ketika wahyu datang itu menjadi sebagai petunjuk, dibimbing kita. Nah, itu yang pertama ya. Jadi pada masa itu di sana juga ada orang yang beriman, tapi dengan caranya masing-masing. Kemudian bagaimana memahami bahwa semua bumi ini adalah masjid? Karena ada hadis begini, kullu ardin masjidun. Semua masjid ini ada, semua bumi ini adalah masjid. Maksudnya semua bumi dimanapun beradanya itu boleh dibangun masjid. Artinya boleh kita sujud di situ. Dimanapun ketika kita dalam perjalanan, ketika di situ tidak ada, kita ke negeri yang minoritas, misalkan ke Jepang gitu. Soalnya ini masjid kan susah. Akhirnya di mana kita sholat? Ya ada tempat kosong yang tidak orang lalu lalang di depan kita, seenggaknya di pojokan-pojokan gitu ya. Ya udah sholat di situ boleh. Ya, itulah maksud kita pada saat itu. Ya, jadi maksudnya begitu. Bukan berarti bahwa semua masjid semua tanah sebagai kalau masjid secara utuh yang kita pahami kan ada bangunannya, di situ tempat orang melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian kalau masjid raya itu kita pakai di situ ada sholat Jumatnya. Adapun yang tidak ada sholat Jumatnya kita sebut dengan musola gitu ya. Itu yang membedakan saja. Tapi istilah masjid itu sendiri kata Nabi, kullu ardin masjidun. Semua bumi ini bisa menjadi tempat sujudnya. Itu tergantung, kalau memang di situ ada masjid bentuk mayoritas, pasti kita melaksanakannya di masjid itu langsung. Tapi ketika nggak ada, ya sudah, dimanapun boleh kita sholat, kecuali satu, makbarah, kuburan itu nggak boleh. Ya, kalau di luar mungkin kuburannya bagus-bagus gitu Pak ya. Termasuk ini sama kamar mandi Pak. Ya, kayak di Jepang itu kan kamar mandi bisa buat tidur Pak.
yang bisa buat nah itu nggak boleh sholat di situ. Selain tempat yang kotor itu walaupun bersih, tapi di situ tempat berkumpulnya setan sama makbaro, itu boleh melakukan sholat di tempat tersebut. Kalau Masjidil Haram itu kan sponsornya Nabi Ibrahim. Iya. Tapi kalau Masjidil Aqsa siapa? Masjidil Aqsa itu sponsor. Dibangun oleh Yang bangun itu. Nah, saya belum ketemu itu nanti. Kalau ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kajian tentang Masjidil Aqsa ini sangat selalu menarik. Banyak hal yang memang belum banyak kita ketahui. Karena memang salah satunya karena belum banyak juga kita yang sampai ke sana. Nah, di Kementerian Kelautan dan Perikanan itu ada kajian setiap hari, setiap Jumat, 2 hari Senin dan Kamis itu ada kajian-kajian. Nah, salah satunya itu ada Ustaz namanya Ustaz Arman Rahman. Ya, Ustaz Arman Rahman ini seorang dai dan juga dia selalu atau sering membawa grup ke Masjidil Aqsa. Jadi untuk perjalanan wisata religi sampai ke Masjid Aqsa. Jadi beberapa kali bisa dikatakan sering. Dan beliau menceritakan bagaimana kondisi saat ini, bahwasanya Aqsa itu tidak terpengaruh banyak gitu karena akibat perang di Gaza. Karena memang Gaza dan Aqsa itu terpisah gitu. Dan pernyataan-pernyataan ini mau membangkitkan jamaah itu kadang nggak percaya kok ngomong kayak gitu kan. Tapi ustadznya loh, saya kemarin baru dari sana gitu, mau gimana gitu.